Shalom sahabat Murtadin Indonesia. Kali ini kami mau menjelaskan tentang siapa sih Isa Al-Masih dalam surat Al-Fatihah. Yuk kita cari tahu teman-teman. Kita perlu mengingat bahwa surat Al-Fatihah adalah surat utama dalam Al-Quran. Dapat dikatakan bahwa 7 ayat dalam Al-Fatihah diucapkan lebih sering dari semua doa lain di dunia. Setiap orang Islam sangat menghargai surat Al-Fatihah, teman-teman. Beberapa nama yang diberikan orang Islam pada surat pertama ini diantaranya adalah sebagai Ummul Kitab atau induk kitab, Ummul Quran atau induk Al-Quran, As-Salah yang berarti sholat, Al-Hamid yaitu pujian, Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Kafiyah yang mencukupi, dan yang terakhir Ad-Du'a atau doa. Maka, Al-Fatihah adalah surat utama dalam Al-Quran, sehingga menurut Al-Bukhari, sholat tidak sah jika tidak memuat Al-Fatihah. Jawaban dari semua doa itu adalah di surat Az-Zukhruf ayatnya yang ke-61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ingat ya, suratnya di kisah surat Az-Zukhruf ayatnya yang ke-61. Isa juga dapat dikatakan nabi yang sangat dihargai oleh setiap mukmin di dunia. Isa Al-Masih membawa Injil atau kabar baik pada manusia. Ia lahir dari seorang perawan. Ia mengerjakan mujizat-mujizat. Lalu ia naik ke surga dan ia dikenal sebagai kalimat Allah. Pada Al-Fatihah ayat ke-5 dan 7, teman-teman bisa lihat siapa penolong dan jalan lurus ke surga. Nah, teman-teman, makna Al-Fatihah ayatnya yang ke-5 dan ke-7 mengingatkan kita akan sifat-sifat Allah yang agung dan hanya Allah yang wajib kita sembah. Tapi, siapakah penolong dan jalan yang lurus yang berkuasa menjamin kita ke surga ya? Dan siapakah Allah yang layak kita sembah? Bagaimana Al-Fatihah jika ditafsirkan dalam terang Injil? Bagaimana pandangan Isa Al-Masih tentang isi Al-Fatihah? Jelas, pertanyaan ini sangat penting. Al-Fatihah ayat 5 mengingatkan kita bahwa hanya Engkaulah yang kami sembah. Tepat bahwa penyembahan kita hanya kepada Allah. Jika tidak, kita jatuh ke dalam dosa syirik. Tapi, apakah Isa Al-Masih banyak disembah dan menerima penyembahan? Injil Allah menyaksikan bahwa raja-raja dari timur mencari bayi Isa Al-Masih sampai ke Palestina. Ketika ketemu bayi Isa Al-Masih, mereka sujud menyembah dia, yaitu Isa Al-Masih. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman bisa lihat di Matius 2 ayatnya yang ke-11. Isa Al-Masih layak menerima penyembahan manusia karena hakikatnya adalah kalimat Allah atau firman Allah. Apakah Isa Al-Masih berkuasa menolong kita? Hanya Allah sumber pertolongan semua makhluknya. Tepatlah, Al-Fatihah ayat 5 menuliskan, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Berkuasakah Isa Al-Masih menolong segala kebutuhan kita? Ketika pelayanannya di dunia, Isa banyak menolong kebutuhan manusia. Ia memberi makan yang kelaparan, menyembuhkan yang sakit kusta, lumpuh, buta, dan banyak lagi. Ia juga berkuasa membangkitkan orang yang mati. Karena masih hidup, Isa Al-Masih berkuasa menyelamatkan manusia dari siksa kekal di neraka. Jelas, Isa Al-Masih juga berkuasa menolong segala masalah kehidupan kita. Sebab ia memiliki segala kuasa Allah. Siapakah jalan yang lurus dan benar itu? Salah satu permohonan Al-Fatihah ayat yang ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Hanya Allah yang maha tahu jalan yang lurus dan benar. Jalan lurus dan benar ialah jalan menjamin ke sorga, bukan? Jika tidak masuk sorga, maka jalan kita tidaklah lurus, sesat dan salah. Apakah Isa Al-Masih mengakui sebagai jalan lurus? Kata Yesus atau Isa Al-Masih kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam surat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Isa Al-Masih adalah jalan dan sumber kehidupan. Dia berkuasa menjamin kehidupan kekal manusia yang beriman kepadanya. Karena sesuai dengan sifat Allah dalam Al-Fatihah ayat ke-5 dan ke-7, maka Isa Al-Masih adalah Allah.
Bagaimana Isa Al-Masih menjadi jalan lurus ke surga? Isa Al-Masih atau kalimat Allah begitu mengasihi manusia. Maka ia rela menjadi manusia untuk mati tersalib guna membayar lunas hukuman dosa manusia. Melalui kematiannya, kematian Yesus Kristus. Dia menjamin pengampunan dosa dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah cara Isa menjadi jalan lurus ke surga. Terima kasih teman-teman, semoga memberkati. Salam bongkar.